Biar lebih jelasnya berikut kata-kata Anies. Coba Anda semua resapi dengan baik ya. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan, bukan hanya karya-karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan, dan gagasan yang disampaikan kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Gimana? Sudah paham belum? Sudah diresapi dengan baik? Saya pun sampai penasaran loh mencari kata kesemakmuran di KBBI. Dan saya tidak menemukan kata tersebut. Yang ada cuma kata makmur. Jadi bener ya, seperti pidato dia yang sudah-sudah, asal bacot, asal berkata sok tinggi, nggak ada artinya, alias kosong melompong. Panjangnya pidato Anies dan dibolak-baliknya narasi yang ia sampaikan membuat banyak penonton yang walk out dari tribun tenis indoor Senayan. Bahkan banyak kursi tribun kosong saat Anies berorasi di depan para pendukungnya. Ini menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Anies tidak jelas poinnya dan terkesan bertele-tele. Pidato ngalor ngidul, tapi inti dari pidato tersebut tidak jelas. Jika diperhatikan apa yang disampaikan oleh Anies tidak lebih dari lip service semata. Anies ini memang cerdas dan pintar untuk membuat gagasan yang akan mendasari kebijakan di dalam berkarya demi tercapainya kesetaraan, pemerataan, dan keadilan. Tapi sayang itu hanya rangkaian kata-kata doang, pelaksanaannya nol besar. Terbukti saat ia jadi gubernur Jakarta. Semua yang diungkapkan, semua yang dijanjikan kebanyakan tidak ada yang terlaksana. Justru janji-janji Anies menyengsarakan warga Jakarta. Jadi saya sangat bingung sekaligus mikir apakah Anies dulunya kepengen jadi motivator tapi nggak kesampaian. Memang kata-kata itu penting nih, tapi bagi siapa? Itu benar kalau Anies itu seorang penulis novel, penulis buku, scriptwriter, motivator, public speaker, jurnalis, dan bidang lain yang sangat butuh keahlian kata-kata. Kata-kata memang penting, tapi action lebih penting. Presentase idealnya 20% teori, 80% action. Orang sukses dan orang besar di dunia ini lebih banyak action daripada koar-koar. Dan itu fakta yang tak terbantahkan. Dan isi pidato Anies tersebut hanya membuka boroknya sendiri. Tapi hebatnya kalau tidak bisa dibilang begonya, penontonnya kok bersorak gembira. Seolah-olah apa yang dikatakan Anies itu adalah tentang lawan politik mereka. Kata Anies, lihat rekam jejak. Lalu relawan bersorak seolah rekam jejak lawan politik Anies adalah buruk. Padahal Anies mengatakan, di sana ada kebohongan, di sana ada ketidakmampuan, di sana ada ketakutan untuk tidak berkuasa. Siapa yang telah bohong, berjanji banyak hal kepada orang Jakarta, tapi tidak satupun yang ditepati, kecuali memberikan hibah besar-besaran kepada pihak-pihak yang tidak berkompeten, seperti contohnya kepada bininya. Siapa yang tidak mau menyelesaikan persoalan dasar Jakarta, bahkan sampai batas akhir tugasnya? Siapa yang takut tidak berkuasa, padahal dia sudah purna tugas, kenapa juga harus menjadi haus kekuasaan yang lebih tinggi? Sedangkan pada level yang lebih rendah sebelumnya, ia pun tak mampu. Lalu saat acara selesai, saya kira akan ada respon yang gegap gempita dari relawan yang hadir. Tapi nyatanya untuk berebut berjabat tangan pun tidak ada yang organik. Semua terlihat jelas hanya arahan bagi orang-orang yang dekat bibir panggung. Dari semua ini saya tetap tidak bisa memahami kenapa orang-orang yang masih menikmati pidato Anies harus terus memaksakan mendukung Anies. Saya tidak mendapatkan suatu ikatan batin dengan pidatonya. Tak juga satu bentuk kebanggaan. Tidak terasa satu bentuk antusiasme. Kecuali mungkin mereka yang mendukung Anies ada kepentingan tersembunyi di sana. Jadi, bagaimana menurut Anda? Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya, gimana guys? Menurut kalian gimana? Apakah benar Anies ini kalau berpidato asal bacot? Kalian komen ya guys. Jadi benar juga kata jurnalis radio ya. Jangan lupa di subscribe juga jurnalis radio, karena videonya menarik-menarik tentang politik semua juga ya guys. Nah jadi guys, benar menurut jurnalis radio ya, karena pidato-pidato Abang Anies kita ini nggak ada yang bikin greget lah ya, atau maupun maksudnya nggak ada yang bikin kita terpukau dengan isi-isi pidatonya. Justru bahkan bikin puyeng ya guys. Semua isi-isi pidato Abang Anies kita ini selalu bikin puyeng, mumet, dan bikin ketawa netizen. Dan banyak sekali viral ya video-video Abang Anies kita ini selalu dibuat lelucon oleh warga net ya guys. Ya seperti di TikTok kita tahu lah ya guys, yang katanya narasi gagasan, aduh pening lah aku guys.
Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah kata-kata jurnalis radio ini betul atau tidak? Kalian komen ya guys. Jadi mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.